Kembali Kak Felis, adik-adik kita yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Ya, kita senang sekali pada pagi hari ini kita dapat bersekolah minggu bersama-sama. Sebelumnya kita akan berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk Kak Felis berdoa untuk pagi. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami masih bisa berkumpul untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Meskipun kami berada di rumah masing-masing, kami percaya berkat-Mu selalu tercurah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati ibadah ini mulai awal, pertengahan sampai pada akhirnya ya Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk kita akan pujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semangat ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Kita semua ingin bertumbuh, menyukakan akan hatinya Tuhan. Firman
dalam doa untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami mengucapkan syukur untuk setiap berkat-Mu. Kami berterima kasih untuk saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang membukakan hati kami, membukakan hati adik-adik kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami rindu Tuhan untuk bertumbuh subur memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Wah, kakak mana ya? Kayaknya lagi pergi nih. Aku mau pinjam mainannya kakak, tapi jangan ada yang bilang-bilang ya. Shh, ini aku sudah ambil mainannya. Jangan ada yang beritahu ya. Tony, di mana kamu? Kalian ada yang lihat Tony nggak? Iya, aku di sini kak. Kamu kemana saja? Sudah aku cariin kemana-mana, tapi nggak ada. Ini kak, aku habis keluar sama teman. Kamu ini lagi musim corona kok keluar-keluar. Kamu nggak takut apa? Oh iya, kamu lihat mainannya kakak yang kakak taruh tadi tidak? Enggak kak, enggak. Aku gak lihat. Kakak mungkin lupa naruhnya di mana. Enggak, aku yakin sudah aku taruh di sini. Yakin kak? Sudah dicari belum barangnya? Iya, sudah. Oke, coba aku cari lagi. Sang kakak akhirnya mencari-cari di mana mainannya berada. Kemudian tiba-tiba, Tony, kamu tahu tidak siapa yang merusakkan mainan kakak ini? Loh, kak, aku ya nggak tahu. Di rumah kan nggak ada siapa-siapa lagi. Masa mama yang rusakin mainan kakak? Bisa jadi kak. Apa jatuh ya? Beneran bukan kamu ya ini? Awas ya kalau kamu bohong. Waduh, gimana ini teman-teman? Aku nggak sengaja merusakkan mainannya kakak. Aku bisa dimarahi habis-habisan ini kalau ketahuan. Jangan ada yang kasih tahu ya. "Halo Tony, kenapa kamu kok kelihatan ketakutan seperti itu?" Oh, enggak kak, enggak apa-apa kok. "Yakin nggak apa-apa? Ini tangannya sampai gemeteran." Gini kak, sebenarnya aku lagi bertengkar sama Kak Mimi. Mainannya Kak Mimi habis aku rusakin. "Terus sudah bilang sama kakak kalau kamu yang merusakkan mainannya?" Belum kak, aku takut nanti aku dimarahin. "Loh, kamu emang sudah coba untuk bilang ke kakak minta maaf? Belum tentu kakak bakal marah. Kalau Tony jujur, pasti Tony akan dimaafin. Tapi sebelumnya berdoa dulu ya sama Tuhan. Habis itu minta maaf sama kakak." Oke, baiklah. Aku akan berdoa sama Tuhan dan minta maaf sama kakak. Dadah kak, Ya. aku mau berdoa dulu ya. Yakin ya? Berdoa dulu lo ya. Iya kak. Oke. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Lama ya gak ketemu sama Kak Betty. Nah, Kak Betty mau cerita tentang firman Tuhan yang hampir sama ceritanya Tony tadi. Ceritanya tentang Yakub. Nah, masih ingat kan cerita tentang Yakub? Sejak peristiwa Yakub mencuri hak kesulungan Esau, maka Esau menaruh dendam terhadap Yakub dan bermaksud ingin membunuhnya loh. Nah, tapi akhirnya ibu Yakub menyuruh Yakub untuk pergi ke rumah pamannya, yaitu yang bernama Laban di daerah Haran rumahnya. Nah, setelah 20 tahun Yakub tinggal bersama pamannya, akhirnya Yakub disuruh kembali ke rumah asalnya. Nah, tapi Yakub takut ini, kan dia habis mau dibunuh sama Esau. Nah, akhirnya sebelum Yakub bertemu dengan Esau, Yakub memberikan persembahan kepada Esau. Ada berupa lembu, sapi, ada juga banyak sekali domba. Dan dia menyuruh budak-budaknya untuk mengirim kepada Esau. Nah,
pada waktu di dalam perjalanan dia mengirimkan istrinya, budak-budaknya dibawa ke seberang dan juga semua alat-alat yang ditinggalkannya. Dia menyendiri di tepi sungai. Nah, setelah di tepi sungai ini dia sendirian, dia takut sekali. Tapi waktu itu tiba-tiba entah dari mana ada seorang laki-laki yang datang. Nah, kita nggak tahu laki-laki ini siapa. Dia bergumul, laki Yakub ini bergumul pada orang ini. Penasaran kan ceritanya? Mari kita lihat. Pada malam itu Yakub bangun. Yakub melanjutkan perjalanannya. Dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ia menyeberangkan juga segala miliknya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika ia bergulat dengan orang itu, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Bertanyalah orang itu kepadanya. "Siapakah namamu?" Sahutnya. Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Nah, adik-adik di rumah sudah lihat videonya kan? Adik-adik bisa baca ceritanya di dalam Alkitab dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Nah, adik-adik tahu tidak dengan siapa tadi Yakub bergulat? Ternyata dia adalah malaikat Tuhan. Yakub sendiri menyadari kalau lawannya itu bukanlah manusia biasa, melainkan tokoh ilahi. Tapi lawan Yakub ini tidak diberitahukan namanya dalam Alkitab. Nah, akhirnya Yakub meminta berkat daripada Tuhan, dan Yakub tidak takut lagi untuk bertemu dengan Esau. Padahal sebelumnya Yakub itu merasa ketakutan, dia gemetaran karena sudah 20 tahun dia tidak bertemu dengan Esau. Nah, dari kisah Yakub ini kita bisa belajar bahwa saat kita takut, bimbang, dan ragu harusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Seperti halnya Bapak Yakub tadi. Ketika Yakub merasa takut, ia hanya berharap kepada Tuhan. Ketika beradu dengan Tuhan, dari malam sampai pagi, nah Bapak Yakub ini akhirnya mohon kepada Tuhan, minta berkatnya. Nah, Tuhan Allah itu adalah sumber berkat bagi kita semua, sumber pertolongan kita. Nah, adik-adik juga bisa minta berkat kepada Tuhan melalui doa yang kita naikkan. Nah, doa itu tidak hanya minta berkat juga, tapi kita juga harus berusaha untuk berkat itu supaya
terjadi dalam diri kita. Nah, misalnya nih, kita meminta berkat nilai yang baik. Nah, adik-adik kan sekarang sudah mulai sekolah. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar yang rajin. Juga mengerjakan PR, kalau ada tugas langsung dikerjakan, jangan ditunda. Nah, kalau kita minta kesehatan nih, nah sekarang kan lagi musim corona, kita juga harus menjaga kesehatan kita dengan apa? Cuci tangan, mau makan, mau kemanapun kita harus cuci tangan. Kita harus juga pakai masker kalau kita berpergian. Itu salah satu usaha kita supaya kita tetap sehat. Dan jangan lupa kita juga tetap harus mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang menjadi sumber pertolongan dan berkat bagi kita. Nah, ayat Mas yang akan kita baca ada di dalam Amsal 3 ayat 5. Sudah dibuka Alkitabnya? Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ulangi ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, jadi Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, menjadi sumber pertolongan kita. Sebelum mengakhiri firman ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami semua. Pada pagi hari ini kami sudah memuji, menyembah nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa hanya Tuhan saja yang menjadi sumber berkat dan pertolongan kami semua. Ya Tuhan, kami mohonkan berkat daripada-Mu, kami mohonkan pertolongan daripada-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang rajin, menjadi anak yang sehat juga ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing di rumah, dimanapun anak-anak-Mu berada. Biarlah Tuhan Kau turunkan berkat yang sama Tuhan buat kami semua. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan itu boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Di masa sekolah yang baru ini juga ya Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu, biarlah mereka boleh mengikuti setiap pelajaran di rumah dengan baik, dengan tekun Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau berkati setiap orang tua yang ada, mama, papa, dalam pekerjaan mereka, Kau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ini doa yang kami serahkan dalam nama-Mu. Biarlah Tuhan Kau turunkan berkat bagi anak-anak-Mu, berkat sukacita, damai sejahtera, itu semua yang daripada-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin.